Baik, gimana kabarnya Mbak Ipa hari ini? Alhamdulillah Mbak baik. Kalau boleh tahu tadi kesini naik apa Mbak? Naik motor Oh naik motor ya. Kalau boleh tahu rumahnya di mana? di Palaran Mbak. Palaran. Oh, saya kadang kalau pulang ke Sangasanga itu lewat Palaran juga. Bisa barengan kita Mbak. Bisa. Ya Mbak Ipa ini udah pernah ke konselor atau ini baru pertama kalinya? Baru pertama kalinya sih Mbak. Baru pertama kali ya. Jadi akan saya jelaskan sedikit bahwa konseling ini proses membantu seorang individu yang mengalami suatu masalah. Tapi di sini saya hanya sebagai fasilitator. Jadi saya memberikan masukan serta pilihan, tapi dalam penyelesaian masalah tetap berada di tangan Mbak Ipa. Nah di sini ada beberapa asas seperti asas kerahasiaan. Jadi Mbak Ipa jangan takut untuk menceritakan permasalahan Mbak. Ada juga asas keterbukaan. Jadi saya harap Mbak Ipa ini dalam proses konseling ini akan terbuka dengan saya sehingga kita akan mudah untuk mencari titik terang dari permasalahan yang Mbak Ipa hadapi. Begitu ya Mbak. Iya, jadi di sini juga proses konseling ada memiliki batas waktu. Nah, apakah 10 menit ini cukup untuk proses konseling kita? Cukup sih Mbak kalau 10 menit. Cukup ya. Baik, jadi silakan Mbak Ipa ceritakan permasalahan apa yang mengganggu pikiran dan perasaan Mbak Ipa. Jadi saya di sini tuh mau menceritakan tentang keluarga saya sih Mbak. Tentang orang tua saya yang kurang kayak kurang kasih sayang terhadap anaknya dari orang tua. Kasih sayang seperti apa kalau boleh tahu? Kayak pengen juga gitu, nah kayak orang-orang diperhatiin, ditanya kabarnya kalau kita habis pulang kuliah gitu. Tetapi ibu saya ini kayak tidak mengherani seperti itu. Saya paham dengan perasaan Mbak Ipa ini. Lalu bagaimana dengan ayah Mbak Ipa? Bapak saya sudah meninggal sih Mbak, sudah 2 tahunan yang lalu karena sakit. Nah dari situ mama saya ini kayak lebih tidak mempedulikan saya gitu, karena mungkin efek dari perceraian orang tua saya. Sudah berapa lama orang tua Mbak Ipa ini bercerai? Mungkin sekitar 4 tahunan yang lalu pas saya masih SMP. Gimana hubungan antara Mbak Ipa dengan ayah Mbak Ipa sebelumnya? Sebelum cerai itu saya sama bapak saya tuh baik-baik aja. Nah pas semenjak cerai saya dibatasin waktu untuk ketemu sama bapak saya, karena saya nggak dibolehkan ketemu gitu sama bapak saya. Mama saya ngelarang. Jadi di sini posisinya Mbak Ipa setelah perceraian terjadi Mbak Ipa tinggal bersama ibu Mbak Ipa ya? Iya Mbak. Kalau begitu kenapa Mbak Ipa tidak tinggal bersama ayah Mbak Ipa, sedangkan Mbak Ipa bilang tadi kan ibunya Mbak Ipa ini kurang memperhatikan Mbak Ipa dan juga ayah Mbak Ipa ini menyayangi Mbak Ipa, tapi kenapa Mbak Ipa malah tinggal bersama ibu Mbak Ipa? Sebenarnya memang saya ada niatan untuk tinggal bareng bapak saya, cuma pasti nggak diizinin sama mak saya, pasti bakal dimarah-marahin. Kenapa bisa tidak diizinkan? Karena mama saya kan juga di rumah sendirian kan Mbak, terus adik saya ikut bude saya, jadi mama saya mungkin kayak sendirian tapi juga butuh teman gitu. Tapi ya walaupun saya sering bertengkar, ya saya tetap satu rumah, tapi saya jarang di rumah. Jarang di rumah, jadi Mbak Ipa ini jarang tinggal di rumah karena kurang dapat respon dari ibunya. Iya Mbak, betul. Baik, daripada Mbak Ipa membiarkan permasalahan ini berlarut begitu-begitu saja sehingga membuat komunikasi antara Mbak Ipa dan ibu Mbak Ipa semakin jauh,
Mbak Ipah coba deh sekali lagi untuk mendekatkan diri kepada kepada ibu Mbak Ipah dengan cara meluangkan waktu saat Mbak Ipah pulang kuliah, bercerita ya, walaupun tanggapan sedikit, tetap Mbak Ipah ekspresikan saja perasaan Mbak Ipah. Hari ini aku begini loh Mak, hari ini aku belajar tentang ini, tadi Ipah jalan ke sini. Kan semakin banyak kita berkomunikasi kepada orang lain, semakin kita merasa nyaman, semakin kita juga terbuka menceritakan apa yang kita mau dan apa yang kita hendaki kepada orang tersebut. Jadi mungkin awalnya ibu Mbak Ipah akan apa sih gitu, tapi akan semakin kesana akan semakin paham, oh ternyata Ipah ini ingin aku menanggapi menanggapi tentang perkuliahannya bagaimana. Ternyata ada niat dari Ipah untuk memperbaiki hubungan antara kami. Ibu Mbak Ipah kan berpikiran seperti itu dan juga berusaha untuk memperbaiki komunikasi antara Mbak Ipah dan Ibu Mbak Ipah. Bagaimana? Sih Mbak, nanti saya bakal cobain. Kalau begitu akan saya beri kesimpulan dari pembicaraan kita di awal hingga akhir. Jadi di awal tadi Mbak Ipah mengatakan bahwa Mbak Ipah ini kurang berkomunikasi kepada Ibu Mbak Ipah sehingga membuat jarang di rumah dan malah makin renggang hubungan antara Mbak Ipah dan Ibu Mbak Ipah, sehingga Mbak Ipah ini mencoba untuk memperbaiki hubungan tersebut dengan cara berjuang untuk komunikasi lagi lebih lanjut tentang keseharian Mbak Ipah kepada Ibu Mbak Ipah. Begitu. Baik, karena waktu sudah 10 menit, kita akhiri saja proses konseling kita hari ini. Apakah ada yang ingin Mbak Ipah bicarakan lagi, tanyakan? Kayaknya sih tidak ada sih Mbak. Baik, kalau tidak ada kita akhiri proses konseling kita. Untuk sesi selanjutnya kita lihat misalkan ada kemajuan dari hasil proses konseling kita hari ini, maka untuk sesi selanjutnya kita tiadakan. Tetapi jika memang dilihat tidak ada kemajuan, maka akan kita jadwalkan proses konselingnya di hari dan di jam yang sama. Bagaimana? Baik Mbak. Baik, kalau begitu bagaimana perasaan Mbak Ipah setelah proses konseling ini? Alhamdulillah sih Mbak, lumayan lega untuk menceritakan apa yang saya hadapi sehari-hari. Baik, alhamdulillah kalau begitu saya sebagai konselor ini hanya mendukung. Semoga hubungan antara Mbak Ipah dan Ibu Mbak Ipah lekas baik. Baik Mbak, saya juga terima kasih sudah meluangkan waktunya buat saya. Ya, saya juga berterima kasih karena Mbak Ipah sudah menceritakan permasalahan Mbak Ipah ini kepada saya, mempercayai saya sebagai konselor. Baik, Mbak. Saya mau pamit pulang dulu. Ya baik, ayo Mbak, saya antar ke depan. Saya pamit dulu pulang ya.